Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi, perkenalkan, nama saya Salsabila, mahasiswi Universitas Nasional Program Studi Akuntansi dengan NPM 203403516035. Yang terhormat Ibu Muhani, SE MSIM, selaku dosen manajemen operasional kelas RA03. Jadi, saya membuat video ini untuk menuntaskan tugas pertemuan 14 dari mata kuliah manajemen operasional. Disimak ya. Nomor 1. Yang dimaksud dengan kualitas adalah jawabannya yang A, kesesuaian dengan standar dan keinginan pelanggan. Nomor 2, konsumen memilih produk atau jasa terutama dengan memperhatikan faktor, jawabannya yang C, kualitas. Nomor 3, mengapa kualitas dipandang penting? Jawabannya yang D, B dan C benar. Nomor 4, untuk memasuki dan memenangkan pasar internasional, perusahaan terdorong untuk melakukan, jawabannya yang D, semua benar. Nomor 5, pemahaman kualitas akan baik jika dipandang dari sisi, jawabannya yang C, produsen dan konsumen. Nomor 6, yang termasuk dimensi kualitas pada perusahaan manufaktur adalah, jawabannya yang A, future. Nomor 7, yang dimaksud dengan manajemen kualitas, jawabannya yang C, perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengendalian kegiatan untuk mencapai kualitas. Nomor 8, peran manajer kualitas meliputi, jawabannya yang A, interpersonal, informatif, serta pengambilan keputusan. Nomor 9, urutan sejarah pengembangan manajemen kualitas adalah, jawabannya yang C, inspeksi, pengendalian kualitas, penjamin kualitas, manajer kualitas, serta manajer kualitas terpadu. Nomor 10, pada masa pengendalian kualitas, Departemen Pengendalian Kualitas akan nampak, jawabannya yang B, sebagai badan yang independen dari perusahaan. Nomor 11, terdiri dari kelompok apa saja biaya kualitas itu? Jawabannya yang B, biaya pencegahan dan biaya produk yang cacat. Nomor 12, yang termasuk biaya pencegahan, jawabannya yang A, biaya pencegahan produksi. Nomor 13, biaya penilaian produk meliputi biaya, jawabannya yang C, peralatan bangunan. Nomor 14, yang dimaksud biaya kegagalan internal dan eksternal adalah biaya karena, jawabannya yang D, semua benar. Nomor 15, biaya kegagalan internal, jawabannya yang C, biaya pembuangan produk. Nomor 16, yang dimaksud dengan TQM adalah, jawabannya yang C, filosofi. Nomor 17, yang dimaksud dengan filosofi zero defect, jawabannya adalah yang D, A dan C benar. Nomor 18, hal-hal yang merupakan karakteristik dari total quality adalah fokus kepada, jawabannya yang A, pelanggan. Nomor 19, ada beberapa hal yang terkait dengan alat dan teknik untuk mewujudkan filosofi TQM, yaitu B, Kaizen, dan analisis kekuatan dan kelemahan. Nomor 20, perubahan dalam TQM, terutama dalam sumber daya manusia, adalah tradisional HRM menjadi, jawabannya yang D, strategic TQM. Nomor 21, hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan TQM adalah bila TQM, jawabannya yang C, diterapkan dalam organisasi yang birokratis.
Nomor 22, TQM akan gagal, antara lain karena TQM disusun, jawabannya yang C, sebagai program. Nomor 23, atribut efisiensi yang harus diperhatikan agar TQM dapat terlaksana. Jawabannya yang A, kemampuan, dukungan, dan komunikasi. Soal nomor 24, penyediaan pelayanan kepada pelanggan dapat dilakukan dengan jawabannya yang A, menetapkan siapa pelanggan perusahaan kita. Nomor 25, bentuk keterlibatan karyawan dalam quality circle adalah jawabannya yang C, mengidentifikasi, menganalisis, serta memecahkan semua permasalahan perusahaan. Nomor 26, yang Anda ketahui tentang re-engineering. Jawabannya itu yang B, perubahan dan perbaikan dalam skala besar. Nomor 27, yang Anda ketahui tentang benchmarking. Jawabannya yang A, mengadakan perbaikan dengan perbandingan dengan patokan bisnis organisasi lain yang terbaik di kelasnya. Nomor 28, keterkaitan re-engineering dan benchmarking dalam TQM adalah jawabannya yang A, re-engineering dan benchmarking untuk menerapkan TQM. Nomor 29, benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kinerja antar divisi atau wilayah pasar yang ada dan dikerjakan oleh unit-unit internal dalam organisasi atau perusahaan disebut jawabannya yang A, internal benchmarking. Nomor 30, benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kapabilitas fungsi bisnis atas pesaing tertentu walaupun tidak dalam industri sejenis disebut jawabannya yang C, functional benchmarking. Nomor 31, Big JIT merupakan jawabannya yang A, filosofi. Nomor 32, Little JIT merupakan jawabannya yang D, teknik. Nomor 33, konsep JIT pertama kali diperkenalkan oleh jawabannya yang D, W. Shewhart. Nomor 34, yang bukan merupakan alasan perlunya JIT adalah jawabannya yang C, perbaikan jumlah pelanggan. Nomor 35, manfaat JIT antara lain jawabannya yang D, A dan B benar. Nomor 36, dalam pandangan tradisional, pelaksanaan JIT dan TQM dilakukan secara jawabannya yang A, terpisah. Nomor 37, berikut ini strategi untuk menerapkan JIT adalah jawabannya yang C, Mixed Production System. Nomor 38, kartu Kanban dapat mendukung pelaksanaan jawabannya yang C, Full Production System. Nomor 39, yang bukan merupakan prinsip persediaan JIT adalah jawabannya yang A, meningkatkan banyaknya pemasok. Nomor 40, yang tidak termasuk dalam kegiatan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan 5S adalah jawabannya yang C, membiarkan kotor dan bocor. Nomor 41, TQS umumnya merupakan pelaksanaan manajemen kualitas secara menyeluruh yang dilakukan pada perusahaan, jawabannya yang B, jasa. Nomor 42, yang bukan termasuk gap dalam kualitas pelayanan, jawabannya adalah yang C, perbedaan kinerja pelanggan. Soal nomor 43, dalam circle ada gap kelima, yaitu jawabannya yang B, pelayanan yang diharapkan dengan yang sesungguhnya dirasakan. Nomor 44, yang bukan termasuk
dimensi kualitas? Jawabannya adalah A, kualitas sosial. Nomor 45, 12 dimensi kualitas pelayanan menurut Suresh Chandra dibagi menjadi 3 kelompok. Jawabannya yang C, dimensi manajemen kualitas generik, intervensi, dan unik. Nomor 46, organisasi belajar adalah organisasi yang jawabannya D, mendukung pembelajaran dan pembelajaran. Nomor 47, organisasi belajar melakukan pembelajaran secara jawabannya yang A, bersama-sama. Nomor 48, pembelajaran menginginkan partisipasi dari jawabannya yang C, semua pihak. Nomor 49, yang bukan merupakan alat dalam pengorganisasian belajar adalah jawabannya yang C, cheating. Nomor 50, yang tidak termasuk dalam indikator bahwa organisasi melakukan pembelajaran adalah adanya jawabannya yang A, hubungan antara organisasi dan karyawan. Nomor 51, berikut merupakan fungsi pemimpin dalam organisasi kecuali fungsi jawabannya yang D, koordinasi. Nomor 52, beberapa perbedaan antara manajemen dan pemimpin kecuali jawabannya yang D, A dan B benar. Nomor 53, yang bukan ciri penting dari kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan jawabannya yang A, mempengaruhi orang lain. Nomor 54, berikut variabel-variabel yang terdapat dalam metamodel kepemimpinan kualitas kecuali variabel jawabannya yang C, perilaku manajerial. Nomor 55, berikut ini yang bukan peran dari pimpinan puncak adalah jawabannya yang D, melakukan audit kualitas. Nomor 56, konsep hierarki kebutuhan individu dikemukakan oleh jawabannya yang A, Maslow. Nomor 57, pemimpin yang berusaha memotivasi pengikutnya melalui pemberian imbalan atas apa yang mereka lakukan merupakan pemimpin dengan tipe kepemimpinan adalah jawabannya yang B, transaksional. Nomor 58, berikut perilaku yang ditunjukkan oleh kepemimpinan transformasional kecuali jawabannya yang C, elegan. Nomor 59, yang bukan termasuk hal yang melatar belakangi terbentuknya kelompok, khususnya kelompok formal adalah jawabannya yang D, kekeluargaan. Nomor 60, memerlukan banyak waktu, adanya tekanan untuk dapat menyesuaikan diri, adanya dominasi oleh anggota kelompok tertentu, dan adanya tanggung jawab ganda merupakan keterbatasan atau kelemahan dari kerja. Jawabannya yang A, tim. Nomor 61, penilaian kualitas yang paling objektif berasal dari jawabannya yang C, pihak ketiga. Nomor 62, beberapa departemen berikut ini mengadakan pinjaman kualitas, yaitu jawabannya yang D, semua departemen. Nomor 63, berikut adalah tujuan penjamin kualitas, kecuali jawabannya yang A, membantu mendapat pesaing. Soal nomor 64, berikut ini adalah makna penjaminan kualitas, kecuali jawabannya yang D, penjaminan kualitas produktivitas dan harga mahal. Nomor 65, elemen-elemen dalam penjaminan kualitas adalah jawabannya yang A, kualitas pelanggan, profesional, dan proses. Nomor 66,
Berikut ini contoh penjaminan kualitas formal kecuali jawabannya yang D. MBNQ 4 dan EFQM. Nomor 67, ada dua hal yang menjadi pertimbangan dalam mengadakan penjaminan kualitas, yaitu jawabannya yang A, standarisasi dan diferensiasi. Nomor 68, standarisasi berkaitan dengan jawabannya yang C, sertifikasi dan akreditasi. Nomor 69, berikut adalah keunggulan ISO 9000 dari aspek internal, kecuali jawabannya yang C, pengurangan cacat produk. Nomor 70, beberapa kelemahan ISO 9000 adalah jawabannya yang B, perhatian terhadap personel yang lemah. Soal nomor 71, ISO 900 disebut juga sebagai standar, jawabannya yang C, sistem manajemen kualitas. Nomor 72, ISO 9000 adalah sertifikat oleh, jawabannya yang A, pihak ketiga yang independen. Nomor 73, ISO 9000 dianggap penting karena membantu, jawabannya yang D, pemasaran internasional. Nomor 74, yang merupakan standar manajemen kualitas dan penjamin kualitas yang merupakan pemandu untuk pemilihan dan penggunaan standar adalah, jawabannya yang A, ISO 9000. Nomor 75, berikut adalah salah satu elemen ISO 9000, kecuali jawabannya yang B, pengendalian perancangan. Nomor 76, faktor pendorong penerapan ISO 9000 antara lain, jawabannya yang D, semua benar. 77, untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, ISO 9000 bermanfaat untuk, jawabannya yang A, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nomor 78, faktor terpenting dalam keberhasilan pelaksanaan ISO 9000 adalah, jawabannya yang B, dukungan-dukungan dan komitmen pemimpin. Nomor 79, manfaat tertinggi yang dapat dicapai antara lain, jawabannya yang A, memperbaiki kualitas yang ada. Nomor 80, ISO 9000 direvisi tahun 2000 dengan beberapa revisi antara lain, jawabannya yang D, B dan C benar. Nomor 81, TQM menggunakan 3 teknik utama, yaitu jawabannya yang B, Housing Planning, QFD, dan Daily Control. Nomor 82, berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kuantitatif, kecuali jawabannya yang B, flowchart dan brainstorming. Nomor 83, cause and effect diagram merupakan alat pengendalian kualitas untuk, jawabannya yang A, menemukan penyebab masalah. 84, berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kualitatif, kecuali jawabannya yang C, cause and effect diagram dan check sheet. Nomor 85, diagram Pareto bermanfaat untuk mengetahui, jawabannya yang C, penyebab utama kesalahan. Nomor 86, yang melatar belakangi penggunaan QFD antara lain kebijakan, jawabannya yang A, pemasaran yang efektif yang berfokus pada pelanggan. Nomor 87, manfaat penggunaan QFD, jawabannya yang B, mengurangi biaya dan waktu produksi dan meningkatkan pendapatan. 88, berikut yang merupakan hambatan pengelolaan QFD, kecuali, jawabannya yang D, risiko dapat ditanggung dengan baik. 89, berikut ini adalah manfaat QFD selain untuk membantu penerapan TQM, kecuali, jawabannya yang D, pengurangan biaya
kesalahan produk dan meningkatkan permintaan. Nomor 90, dukungan organisasi untuk pelaksanaan QFD. Jawabannya yang D, semua benar. Nomor 91, audit kualitas merupakan alat manajemen yang digunakan untuk. Jawabannya yang B, evaluasi, verifikasi, dan konfirmasi kegiatan kualitas. 92, berikut termasuk jenis audit kualitas kecuali. Jawabannya yang A, TQM. 93, berikut tahapan proses audit kecuali. Jawabannya yang D, penutupan perusahaan. 95, pada tahap follow up ada tujuan yang akan dicapai, yaitu menjamin. Jawabannya yang D, diterapkannya tindakan korektif. 96, audit yang dilaksanakan atas nama organisasi auditi disebut auditi. Jawabannya yang B, internal. 97, penggunaan metode yang rasional dalam menyimpulkan hasil audit merupakan prinsip audit. Jawabannya yang A, pendekatan berdasarkan bukti. 98, tujuan audit ditentukan oleh. Jawabannya B, hasil rapat tim. 99, yang tidak termasuk tim audit. Jawabannya yang A, pemandu. Nomor 100, dalam menjamin hasil audit yang efektif, audit harus dilaksanakan berdasarkan. Jawabannya yang B, prinsip audit. Nah, selesai sudah pemaparan jawaban dari latihan manajemen operasional. Mohon maaf atas kesalahan kata, karena manusia tidak ada yang sempurna. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.